Shalom sahabat aku dan dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda dalam 15 menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang Allah yang mengampuni dosa. Doa dan harapan saya Anda diberkati Tuhan melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa mengampuni kita di setiap waktu. Namun, dosa kita tidak bisa diampuni begitu saja, karena Allah juga Allah yang adil dan konsekuen dengan hukum. Hukum pokok keadilannya yaitu harus menghukum setiap dosa yang kita perbuat. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Berlaku aktif sejak kejatuhan manusia. Kejadian 2 ayat 17. Perintah Allah tentang larangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Melansir dari artikel Allah Maha Kasih versus Allah Maha Adil dari sarapanpagi.org, melukiskan di satu pihak Allah yang Maha Kasih mau dan bisa mengampuni. Tetapi di lain pihak, Dia tidak bisa begitu saja mengampuni, karena terkait dengan Maha Adilnya yang harus menghukum si pendosa. Sebagai Allah yang Maha Adil dan suci, setitik dosa pun harus dipertanggungjawabkan dalam prosedur penghakiman yang paling konsekuen. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. 1 Timotius 2 ayat 13. Ia yang maha adil dan suci menuntut keadilan dan kesucian absolut. Ia tidak mungkin maha adil apabila hanya sekedar melupakan atau membiarkan kesalahan seseorang tanpa mempertanggungjawabkannya sesuai dengan harga atau penebusan. Mengapa ada harga yang terlibat? Pemahaman kita atas azas pengampunan cenderung larut menurut arti populer saja, bukan arti murninya. Untuk mencernakannya kembali, kini pikirkanlah ada seorang anak Anda yang berbuat dosa terhadap Anda. Misalnya, ia memberontak dan membakar tas kantor Anda. Anda pun marah. Mengapa? Karena Anda merasa dirugikan oleh perbuatan anak tersebut. Akhirnya sang anak sadar akan kesalahannya dan minta pengampunan dari Anda. Dan Anda rela untuk mengampuninya. Ketika Anda rela mengampuninya, itu identik dengan Anda rela membayar harga kerugian yang tadinya Anda rasakan, yaitu kerugian moral maupun material. Anda mengampuninya dengan jalan menebus harga tersebut. Jadi, dalam setiap pengampunan ada harga yang harus dibayar, yang menuntut suatu penebusan. Kini, karena sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, bahwa harga atau upah dosa adalah maut bagi setiap pelakunya, maka manusia tidak mungkin bisa membayar harga sebesar itu dengan usaha, amal, ibadah, atau cara apapun. Itu sama halnya dengan hukuman mati, pengadilan yang tidak bisa dilunaskan dengan jasa apapun yang pernah diperbuat oleh si terhukum. Andai kata upah dosa bukan maut, melainkan misalnya saja, hukuman tidur tidak tentram atau badan gatal-gatal, maka boleh jadi kita ini masih bisa membayar harganya lewat uang, sedekah, amal ibadah, atau yang lain-lain. Namun hukum yang ditetapkan Allah telah ada bahwa dosa itu upahnya maut. Maka demi keadilan Allah, upah tersebut yang tak terbayarkan oleh manusia, yang tak bisa tercabut tanpa harga kematian. Dan Allah memberikan cinta kasih-Nya
dengan membayar harganya dengan penebusan darah Yesus Kristus. Di lain pihak, ketika Allah tidak mengampuni, karena memang tidak selaras atau serasi dengan maha adil dan kesuciannya, maka Allah tidak akan maha kasih, maha penyayang. Allah yang maha kasih harus rela mengampuni betapapun harga yang harus dibayar. Dengan harga penebusan itulah Allah bisa mengampuni dosa kita secara berkeadilan, yang akan menjembatani ketegangan antara kasih-Nya dan adilnya Allah. Salib Kristus melambangkan penebusan, suatu harga yang dibayar tunai oleh Yesus Kristus ketika setiap anaknya yang mau meminta pengampunan kepadanya. Disinilah kita menemukan bahwa Tuhan berkorban bagi makhluk ciptaannya yang berdosa, demi mendamaikan dirinya dengan Allah yang maha adil dan maha kudus. Yohanes Pembaptis dalam kitab Injil Yohanes menamakan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan malaikat Gabriel menyebutnya sebagai juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 11, Matius 1 ayat 21. Untuk memberi ilustrasi tentang prosedur pengampunan hakiki, ada satu contoh kasus sebagai berikut. Ada cerita tentang seorang wanita muda yang tertangkap di diskotik ketika sedang diadakan razia narkoba oleh aparat negara. Ia dihadapkan ke meja hijau. Jaksa penuntut membacakan dakwaan dan tuntutan. Maka sang hakim pun bertanya kepada si tertuduh, "Anda bersalah atau tidak?" Gadis tersebut mengaku bersalah, minta ampun dan ingin bertobat. Namun sang hakim yang adil itu tetap mengetuk palunya, memberi denda 10 juta rupiah atau penjara 3 bulan. Tiba-tiba terjadi hal yang mengagetkan semua orang dalam ruang sidang tersebut. Sang hakim turun dari kursinya sambil membuka jubahnya. Ia membayar denda si gadis. Mengapa? Ternyata sang hakim tersebut adalah bapak dari gadis itu. Walau bagaimanapun cinta yang bapaknya miliki kepada anak gadis, ia tetaplah hakim yang adil dan tidak bisa berkata, "Aku mengampuni kamu karena kamu menyesal dan bertobat." Atau mengatakan, "Karena cintaku kepadamu, maka aku mengampuni kesalahanmu." Hukum keadilan tidak memungkinkan sang hakim mengampuni dosa anaknya dengan sesukanya, tanpa prosedur harga. Maka ia yang begitu mengasihi anaknya bersedia turun dari kursi dan menanggalkan jubah kehakimannya, lalu menjadi wali untuk membayar harga denda. Inilah jalan satu-satunya bagi seorang hakim yang adil untuk memberi pengampunan bagi seorang terhukum yang dikasihinya. Dan inilah analogi untuk Yesus Kristus yang menanggalkan jubah keilahiannya dan turun ke dunia menjadi manusia demi membayar harga maut di kayu salib yang tidak sanggup dibayar oleh si pendosa itu sendiri yang sudah terhukum mati. Yesus telah mengatakannya secara lurus tanpa usah ditafsirkan bahwa anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Maka hak qisas atau hukum pembalasan yang setimpal terhadap hutang nyawa kini dipenuhi dalam kematian Yesus bagi manusia. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Keluaran 21 ayat 24. Demi menebus kematian Anda dan saya. Setiap penerangan tentang pengampunan dosa yang mengabaikan konsep penebusan akan berakhir dengan saling berkontradiksi pada diri Allah.
Sebab jikalau Allah mengampuni semata-mata karena maha kasih, maha penyayangnya, maka tentulah ia tidak adil. Pengampunan model begini adalah keputusan tanpa dasar apapun, kecuali kesewenang-wenangan Allah yang maha adil, maha benar, dan suci itu sungguh tidak bisa begitu saja menyebut putih atas sesuatu yang sebenarnya hitam. Hukum dan jalan Allah itu lurus, ia tidak bisa sesukanya mengingkari dirinya sendiri. Sahabat, Allah sendirilah yang mengawali pengampunan itu. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah menjanjikan pengampunan yang sempurna. Janji Allah ini memberikan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui bahwa Allah tidak ada bandingannya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Allah yang maha kasih tidak terus-menerus ada dalam murkanya ketika umat pilihannya datang mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat, Kristus telah mati untuk kita sekali untuk selamanya. Kebangkitannya adalah jaminan bagi kita bahwa pengampunan Allah atas dosa itu sempurna. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Allah yang sudah mengampuni dosa kita? Pertama, hiduplah dalam relasi yang baik dengan Allah yang sudah mengampuni dosa kita dengan melakukan kebenaran di hadapan Allah. Kedua, meyakini bahwa Tuhan mengampuni dengan sempurna. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur ini menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menghapuskannya sepenuhnya dari hadiratnya. Ini adalah hal yang sangat dalam artinya. Tidak diragukan lagi. Ini adalah konsep yang sulit untuk dipahami. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk merasa khawatir mengenai pengampunan kita. Bukannya menerima saja. Kuncinya hanyalah dengan menyerahkan semua kekhawatiran dan perasaan bersalah kita, bersandar pada janji pengampunannya. 3. Tidak lagi hidup dalam dosa, sebab Kristus sudah lunas membayar. Sebagai orang Kristen kita bisa tersandung, namun jangan jadikan kesempatan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam pertobatan. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.